Untuk channel masakan kategorinya apa ya Kak? Nah, jadi buat teman-teman yang punya channel masakan, kategorinya bisa di dua ya. Yang pertama cara dan gaya, yang kedua yaitu blog dan orang. Nah, kenapa cara dan gaya? Kalau untuk cara dan gaya itu sebenarnya sama dengan kategori tutorial ya. Karena kita di sana kalaupun masakan itu kan kita tidak lepas dari tutorial ya, tutorial membuat cara menu ini, menu itu, segala macam. Nah, dan blog dan orang itu juga bisa kita ambil, kita gunakan kategorinya, karena kita juga bisa sasarannya pribadi ya. Jadi itu lebih menjurus kalau menurut saya. Kalau orang itu ruang lingkupnya lebih luas ya. Kalau cara dan gaya otomatis tentunya hanya orang-orang yang mencari tutorial saja. Mungkin saja tutorial apa saja yang suka, yang sering dilihatnya di beranda YouTube, mungkin juga bisa nanti akan muncul video kita di beranda mereka. Nah, sekarang di sini saya kebetulan saya akan berikan tips kepada teman-teman untuk channel masakan karena di sini saya juga ada channel masakan. Jadi channel masakan ini sudah mendapatkan 700.000 penayangan atau tontonan, dan di sini untuk satu video ini saja sudah menghasilkan 4.400.000 ya. Jadi 4,5 juta lebih, hampir 5 juta. Jadi hanya satu video ini saja. Nah, ini masukan buat teman-teman yang memiliki channel masakan. Saya lihat channel masakan di sini nih kendalanya eh, mungkin termasuk paling sulit ya. Kalau untuk channel masakan, kalau menurut saya sih paling sulit. Dibilang sulit, paling repot. Repot ngeditnya, repot mengisi suaranya, dubbing suaranya. Kalau menurut saya kesulitannya di sana, repotnya di sana. Kita harus merekam. Kalau kita tidak terbiasa berbicara di depan kamera secara langsung, tentunya nanti kita ngerekam dulu. Setelah itu kita baru dubbing suaranya, kita masukkan suara kita, menjelaskan apa resep-resep yang kita masukkan ketika memasak itu tadi. Nah, tingkat kesulitannya di sini. Terkadang kita harus memvideokan beberapa video berpindah-pindah tempat, step by step dalam memasak itu dari A sampai Z, mulai persiapan sampai masakan itu jadi. Nah, kita butuh sedikit memori yang agak besar ya, sehingga tidak bisa sembarangan dengan HP. Terkadang kalau kita memakai HP biasa itu baru saja separuh perjalanan kita rekam, masakan kita belum masak, memori HP kita penuh. Nah, sekarang buat teman-teman, saran dan masukan dari saya untuk channel masakan, usahakan channel masakan itu memiliki suara. Karena saya lihat beberapa channel masakan, saya lihat perbandingan, ada beberapa channel masakan yang tidak memiliki suara, hanya musik saja, dan untuk menu dan segala macam bahan-bahan yang akan mereka gunakan itu hanya dituliskan di layar. Terkadang di awal atau ketika lagi memasak itu dituliskan di layar ini menunya, takarannya segini. Dan saya bandingkan, saya lihat video masakan yang memang totalitas menggunakan suara sendiri, mengisi suaranya sendiri, menjelaskan dengan suaranya sendiri, resep masakannya apa, takarannya berapa, namanya apa, dan cara memasaknya seperti apa dilakukan dengan memberikan dan menjelaskan dengan suaranya sendiri. Nah, saya lihat perbandingan di sana. Lebih banyak dan lebih ramai penonton channel masakan yang memiliki suara dan menjelaskan dengan suara ya, dan ketimbang yang hanya menggunakan musik tapi hanya menuliskan di layarnya saja penjelasan-penjelasan menu dan bahan-bahan yang akan mereka gunakan itu hanya dijelaskan di layarnya saja. Nah, di sini saran saya lebih bagus teman-teman itu tetap mengisi suara, tetap menjelaskan dengan suara. Walaupun agak sedikit terlihat janggal karena masih belum terbiasa, tapi coba biasakan karena channel YouTube ini adalah channel jangka panjang ya. Ketika teman-teman memulai dari sekarang itu ke YouTube, misalkan channel masakan, dengan harapan channel itu bisa menghasilkan uang.
tentunya untuk kedepannya ketika channel teman itu berkembang, tentunya kita harus menyajikan video-video yang lebih bagus ke depannya supaya penonton kita itu tidak bosan. Nah, kalau tidak dari sekarang kita mencoba berbicara di depan kamera untuk mengisi suara dengan suara kita sendiri, kapan lagi? Jadi, mulailah dari awal supaya orang lebih kenal kita tuh di awal daripada nanti di separuh perjalanan video kita itu karakternya berubah. Dan juga saya lihat orang sekarang lebih cenderung mendengar daripada membaca ya. Jika hanya mendengar, lalu mendengarkan suaranya, mungkin orang tidak perlu melihat video kita. Mungkin itu lebih simpel dan juga lebih santai. Daripada kita menyuruh orang menonton video lalu sekaligus membaca teks keterangan yang ada di video kita. Itu akan lebih membosankan ya. Tapi ketika kita menyampaikan dengan suara kita sendiri, orang cukup fokus melihat video kita saja, bagaimana cara pembuatannya, apa yang kita lakukan terhadap masakan kita. Jadi penonton itu cukup fokus dengan melihat gerakan pergerakan kita saja. Dan dia bisa langsung mendengar dengan jelas apa penjelasan dari kita, apa bahan-bahan yang mereka akan siapkan nantinya ketika dia mempraktekannya di rumah. Jadi saran saya, isikan suara teman-teman sendiri daripada hanya mengupload video tanpa suara tapi penuh dengan teks dan tulisan-tulisan keterangan yang ada di video. Itu akan lebih membosankan ya teman-teman. Manjakan penonton kita itu dengan suguhan-suguhan yang nyaman sehingga mereka betah menonton dan mereka akan mengikuti perkembangan video kita sehingga nanti ketika dia butuh sesuatu dia akan ingat dengan video kita kembali. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi saran dan masukan saya, belajarlah dari sekarang bagaimana berbicara di depan kamera. Lagi pula kalau menurut saya untuk video tutorial masakan atau kuliner kita tidak perlu berbicara di depan kamera seperti saya sekarang ini ya. Kita cukup merekam saja, kita rekam saja videonya terlebih dahulu sampai selesai. Nah setelah itu ketika kita mengedit video misalkan menggunakan CapCut, kita bisa menggunakan suara kita, mengisi suara dengan voice over. Nah itu kalau saya rasa kita bisa lebih pede ya, karena wajah kita tidak ada di depan kamera. Kita hanya mengisi suara di belakang layar, itu pun setelah proses editing. Nah di sini kita bisa melakukan, kalaupun bahasa kita itu salah, kita kan bisa hapus lagi, kita ulang lagi sampai kita merasa cocok bahasanya yang pas di dalam video tersebut. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan video itu ada suaranya, jangan sampai tidak ada suara. Kalau tidak kita mulai belajar, biasakan dari sekarang, kapan lagi? Karena kita memiliki channel tujuan untuk jangka panjang ya. Jadi kita harus melakukan perubahan bagaimana supaya kita itu lebih kreatif dan juga itu akan sangat memudahkan pekerjaan kita nantinya. Coba teman-teman bayangkan, susah mana ketika menjelaskan mengetikkan di layar di video menu-menu dan bahan-bahannya ketimbang kita hanya cukup berbicara saja lalu video kita selesai. Saya rasa proses editing dengan menuliskan kata-kata di video kita itu kan cukup membuang waktu ya. Jadi lebih bagus dengan suara saja, lebih simpel dan lebih cepat pekerjaannya. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.